Ini akan menghilangkan nyeri sendi selama 15 tahun, sangat cepat dan mengejutkan. Apa kesamaan antara gigi dan sendi? Keduanya bisa aus dan menimbulkan rasa sakit. Tapi, berbeda dengan gigi, sendi memiliki kemampuan luar biasa, bisa meregenerasi dirinya sendiri. Proses regenerasi tulang rawan dan jaringan tulang ini akan aktif saat terjadi peradangan, cedera, bahkan karena penuaan. Jadi, mengapa ada orang yang tetap bergerak bebas, sementara yang lain kesulitan karena sendi yang sakit dan kaku? Jawabannya akan mengejutkanmu, karena rahasia pemulihan sendi ternyata lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Dan itulah yang ingin saya ungkapkan hari ini. Hari ini, kita akan membahas cara memulihkan kesehatan sendi tanpa obat-obatan. Apakah beberapa jenis minyak bisa meredakan nyeri sendi? Di akhir video, saya akan menjawabnya. Seorang spesialis ortopedi dengan pengalaman 30 tahun juga akan menjelaskan mengapa otot sangat penting saat kamu mengalami nyeri sendi, serta mengungkapkan rahasia utama dalam pengobatan sendi. Pertanyaan pertama, mengapa sendi menjadi kaku seiring bertambahnya usia? Sendi dilapisi tulang rawan dan mengandung cairan sinovial yang berfungsi sebagai bantalan dan pelumas. Namun, seiring waktu, tulang rawan mulai aus dan cairan sinovial menjadi lebih kental. Hal ini menyebabkan penurunan fleksibilitas dan pada akhirnya menimbulkan rasa sakit. Penting untuk diketahui bahwa rasa sakit bukan berasal dari tulang rawan karena tulang rawan tidak memiliki ujung saraf T, tapi dari tulang yang memiliki reseptor dan saraf nyeri. Ketika terjadi peradangan, saraf ini teriritasi dan rasa sakit pun meningkat. Apa penyebab nyeri sendi? Ada banyak faktor, seperti kekurangan vitamin, asam urat, atau keausan. Namun dalam banyak kasus, penyebab utama adalah degenerasi sendi. Penting untuk mengenali sinyal dari tubuhmu. Jika rasa sakit muncul saat bergerak, kemungkinan besar itu adalah artritis. Jika nyeri tetap terasa bahkan saat istirahat, itu bisa jadi tanda peradangan. Gejala umum peradangan adalah kekakuan di pagi hari yang membaik setelah bergerak. Untuk meredakan nyeri dengan cepat, beberapa orang memilih obat kuat. Tapi pendekatan yang lebih baik adalah melepaskan tekanan pada sendi, melakukan latihan antiinflamasi, dan mengonsumsi makanan antiinflamasi. Saya akan jelaskan ini sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu tahu cara meredakan nyeri sendi? Masalah sendi bisa disebabkan oleh penuaan, cedera, kurang bergerak, dan kelebihan berat badan. Menurunkan berat badan bisa membantu mengurangi tekanan pada sendi. Untuk nyeri di tangan, hindari mengangkat benda berat. Jika kamu mengalami nyeri di lutut atau pinggul, hindari gerakan mendadak dan gunakan sepatu empuk yang menopang kaki dengan baik. Saat bangun dari duduk, gunakan tangan sebagai penopang. Pertimbangkan juga berenang olahraga ringan yang membantu menjaga tubuh aktif tanpa membebani sendi. Sebelum lanjut, saya ingin tahu, di mana kamu merasakan nyeri sendi? Punya tips sendiri? Tulis di komentar, saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Gerakan bisa menyembuhkan, ini fakta. Menghindari gerakan justru bisa memperburuk kondisi sendi. Aktivitas fisik sangat penting karena membantu tubuh memproduksi cairan sinovial yang penting untuk fungsi sendi. Olahraga juga menguatkan otot di sekitar sendi, mengurangi tekanan, dan meningkatkan fleksibilitas. Tambahkan aktivitas fisik ringan ke rutinitasmu. Banyak latihan bisa dilakukan di rumah, sehingga mudah dilakukan setiap hari. Apa bedanya osteoartritis dan artritis? Artritis adalah peradangan sendi yang menyebabkan nyeri bahkan saat istirahat. Sedangkan osteoartritis disebabkan oleh keausan tulang rawan, sehingga nyeri muncul setelah beraktivitas. Karena berbeda, cara mengatasinya pun berbeda. Setelah mendengar penjelasan ahli, kita sadar bahwa kita sering mengabaikan sendi sampai terasa sakit. Tapi sebenarnya, sendi memberi peringatan sebelum nyeri muncul. Berikut gejala yang tidak boleh diabaikan. Kekakuan pagi hari. Jika sendi kaku saat bangun, tapi membaik setelah bergerak, mungkin ada perubahan pada jaringan ikat dan tulang. Sensasi terbakar. Jika terasa panas di sendi, terutama jika disertai kemerahan dan panas, itu bisa jadi peradangan. Jika tidak merah atau panas, kemungkinan osteoartritis. Gerakan terbatas. Sulit menekuk lutut, menggenggam kunci, atau menaiki tangga bisa jadi tanda awal. Sendi berbunyi. Kadang sendi berbunyi karena kekurangan cairan sinovial. Tapi jika tidak ada rasa sakit, ini bisa normal. Peka terhadap cuaca. Beberapa orang merasa nyeri sendi sebelum hujan.
Saat cuaca dingin, aliran darah ke anggota tubuh berkurang, menyebabkan ketidaknyamanan. Cairan sendi juga mengental, jadi jagalah agar sendi tetap hangat. Selalu konsultasikan dengan ahli jika mengalami gejala tersebut. Sekarang saatnya membahas makanan yang harus kamu konsumsi. Sebelum lanjut, saya ingin tahu, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Makanan yang tepat bisa membantu memulihkan dan memberi nutrisi pada sendi. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, makarel, dan cod kaya omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan menjaga sendi tetap kuat. Omega 3 juga menjaga fleksibilitas tulang rawan. Tapi bukan cuma omega 3 yang penting. Kacang kenari, almond, dan biji rami juga mengandung lemak sehat dan nutrisi yang baik untuk sendi. Tambahkan juga blueberry, delima, paprika merah, brokoli, dan bayam ke dalam menu harianmu. Protein penting untuk memperbaiki jaringan, termasuk sendi. Pastikan konsumsi daging, ikan, telur, serta protein nabati seperti kacang-kacangan. Jangan lupakan makanan kaya kolagen, gelatin, kaldu tulang, daging, ikan, dan makanan laut. Kolagen adalah protein penting dalam tendon, tulang rawan, dan tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, kadar kolagen menurun. Makan makanan tinggi, kolagen bisa membantu. Untuk melawan peradangan, konsumsi kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang bombay. Semua ini punya efek antiinflamasi alami. Meskipun regenerasi tulang rawan melambat seiring usia, proses ini tidak berhenti. Kamu bisa mendukung pemulihan dengan gelatin. Campur 2 sendok teh gelatin dengan 1. 3 gelas air dingin di malam hari. Di pagi hari, tambahkan air hangat dan minum saat perut kosong. Lakukan ini setiap pagi, selama sebulan, istirahat sebulan, lalu ulangi. Gelatin memberi kolagen yang dibutuhkan tubuh. Ini murah dan mudah didapat. Ingin tahu obat rumahan untuk nyeri sendi? Sebelum lanjut, apakah kamu merasa video ini bermanfaat? Jika iya, jangan lupa subscribe. Mari kita lanjutkan. Untuk meredakan nyeri dan peradangan, coba kompres dari aloe vera dan madu. Campur 1, 4 cangkir jus aloe vera, 1, 4 cangkir madu, dan 1, 4 cangkir air hangat. Panaskan sedikit, oleskan pada sendi yang sakit, tutup dengan plastik, dan diamkan semalaman. Cara lain, minyak cabai. Cabai merah mengandung capsaicin yang menghangatkan, memblokir sinyal nyeri, dan meningkatkan aliran darah. Untuk membuatnya, haluskan 10 cabai merah segar, campur dengan 2 cangkir minyak sayur, dan diamkan seminggu di tempat hangat, saring, lalu gunakan untuk memijat sendi yang sakit saat kambuh. Jangan gunakan saat demam. Madu dan cuka apel juga bisa membantu. Cuka apel mengandung asam asetat yang antiinflamasi, sementara madu mengandung kalsium, magnesium, dan kalium. Campur 1, 4 cangkir madu dan 1, 4 cangkir cuka apel, lalu minum 1 sendok teh pagi dan malam. Mandi air hangat dengan garam laut bisa mengendurkan otot, mengurangi ketegangan, dan mengurangi rasa sakit. Mineral dari garam laut bisa diserap kulit dan membantu mengurangi peradangan. Seorang dokter ortopedi menjelaskan bahwa osteoartritis terjadi ketika tulang rawan hialin di sendi, mengering dan rapuh, hingga menyebabkan kerusakan tulang. Walaupun pola makan, berat badan, dan genetik berperan, masalah utamanya adalah sendi, terjebak dalam penjara otot-otot kaku dan titik nyeri bisa menyebabkan nyeri menyebar. Contohnya, otot bokong kaku bisa menyebabkan nyeri lutut. Melepaskan titik nyeri ini bisa mengurangi tekanan pada sendi dan memperbaiki kondisinya. Obat tidak bisa menyembuhkan osteoartritis, tapi melemaskan otot bisa membuat perbedaan besar. Aktif tanpa berlebihan sangat penting. Seimbangkan aktivitas dan istirahat. Ingat, sendi adalah kunci untuk hidup aktif dan bahagia. Ikuti tips ini dan kamu bisa bergerak bebas selama bertahun-tahun. Bahkan di usia 62 tahun, kamu bisa lebih fleksibel dan bebas nyeri daripada saat usia 30 jika kamu menghilangkan hambatan, makan sehat, dan cukup minum. Masalah sendi seringkali bukan karena usia, tapi karena kualitas jaringan ikat. Dalam pengobatan timur, menjaga fleksibilitas tulang belakang adalah kunci kehidupan di segala usia. Sekarang saya ingin tahu, apa pengalamanmu soal ini? Punya tips yang sudah terbukti? Tulis di komentar, dan bagikan video ini pada teman dan keluargamu. Semoga Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa.